Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita dan mengumpulkan kita pada satu kesempatan malam hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan, saya muliakan guru kita semua, Abuya, Pak Kiai Mahmud Sobari, Prof Zahro, para habaib, ada Habib Salim. Mohon diketahui Pak Kiai, saya ini satu alma mater dengan Habib Salim. Sekolahnya bareng, lulusnya bareng, khusus bab COVID. Iya, iya, Mas Gofar, Pak Yudin, semua yang hadir di sini. Karena kita bicara ekonomi, Pak Kiai Imam juga bicara ekonomi. Saya ingin memperkenalkan spirit yang saya bawa selama 12 tahun. Namanya Gerakan Beli Indonesia. Gerakan Beli Indonesia ini sudah membantu lebih dari 20 kabupaten, kota, provinsi juga berapa, mengantarkan berapa wali kota, gubernur juga ada 1-2. Kita menghasilkan doktor, terutama beberapa doktor honoris causa, dan ada satu yang fenomenal, sebuah kabupaten miskin di DIY. Dengan gerakan ini bisa mengentaskan kemiskinan dalam 3 tahun sebesar 8%. Kita punya kader-kader di seluruh Indonesia yang hari ini berapa hadir. Saya ingin perkenalkan salamnya. Ini salam Beli Indonesia. Kalau saya bilang Beli Indonesia, jawabannya bela Indonesia. Kalau saya bilang bela Indonesia, beli Indonesia. Beli Indonesia, bela Indonesia. Terima kasih, insya Allah gerakan ini yang akan membuat ekonomi kita bangkit. Bapak sekalian, para habaib, para kiai, pada tahun 2006 di Kalimantan itu ada seorang pengusaha. Seorang pengusaha ini berbicara dengan gubernur Kalimantan pada saat itu untuk minta konsesi untuk perkebunan kelapa sawit. Singkat cerita, dia dapat lahan, kemudian apa yang terjadi, lahan yang harusnya dibuat sawit itu tidak pernah terjadi sawit. Dia hanya ambil kayunya. Jadi sebetulnya kalau pengusaha itu kalau mau bidang perkayuan, dia harus ngurus IPK, itu izinnya beda, tapi dia shortcut, pakai sawit, diakal-akalin, diambil kayunya semua gitu. 2009 KPK itu menangkap orang ini, dan termasuk sak gubernur-gubernurnya itu dimasukkan penjara gitu. Dan berapa luas? Jadi berapa luas yang dia ajukan dan dia dapat konsesi itu? 1 juta hektar. Jadi bukan 20.000, 30.000, 1 juta hektar. 1 juta hektar itu 13 kalinya DKI, 26 kalinya Surabaya. Jadi dia itu dikasih lahan itu, kalau dia harus manage itu dia butuh 26 wali kota lah, kira-kira seperti itu. Masuk, kemudian keluar, kemudian tahun 2017 ketemu sama saya, pengusaha ini. Ketemu sama saya karena ada kebun yang saya mau jual waktu itu. Ya, kebun yang saya mau jual tapi nggak jadi. Tapi kenal baik gitu. Habis itu di kabupaten, salah satu kabupaten, ada teman saya itu jadi bupati. Saya ketemu di Surabaya waktu itu, ketemu di Surabaya.
ngobrol sama bupati, ya udah Mas kalau mau masuk gitu, nanti kita cariin lahan dan sebagainya. Biasanya ya kita mesti pastikan lahan ini tidak tumpang tindih dan sebagainya. 1 tahun sesudah ketemu bupati itu, saya ketemu lagi gitu, nggak sempat follow up lah. Waktu itu cukup hot juga gitu. Saya selama karir saya itu saya buka kebun, ya kebanyakan beli itu ada 11. Kabupaten ini Pak Kiai, begitu saya masuk 1 tahun ini lewat, itu udah habis lahan. Gak taunya orang yang sama, hampir semua yang di kabupaten itu dia. Nah, gini yang ingin saya sampaikan ini begini. Ini baru 1 orang. Padahal di Indonesia orang makan cem ini tuh banyak banget. Jadi orang-orang yang tidak peduli semacam ini ketemu dengan pemimpin-pemimpin kita yang nggak peduli juga, yang korupnya luar biasa, halas, nggak ada lagi. Orang yang biasa hidup di hutan, yang itu hutan tiba-tiba itu ditebangin dan dia tidak mendapat apapun, semua habis. Itu yang kita hadapi. Nah, sehingga tahun 2017 itu Pak Jokowi itu menyampaikan ingin bagi-bagi kepada santri pada saat itu. Banyak di Kongres Kebangkitan Ekonomi Umat. Banyak orang yang tidak tanggap waktu itu. Diulang lagi kemarin ketika Kongres Kebangkitan Ekonomi Umat yang kedua. Sebenarnya Kongres Ekonomi Umat sendiri lahir di sini. Nah, kemarin itu dipicu oleh pidatonya Abuya Anwar Abbas yang mengatakan bahwa 1% orang itu menguasai 50% lahan di Indonesia. Intinya itu, sehingga Pak Jokowi itu udah siapin siapin proposal banyak ini, pidato yang banyak itu nggak dipakai, langsung dijawab. Saya mau jawab sekarang, saya mau bagi-bagi. Siapa ormas yang minta ke saya 50.000, 10.000, saya nggak bicara 50 hektar, 50.000 hektar saya kasih. Itu yang terjadi. 2 bulan sesudah itu saya kontak satu persatu. Saya tanya gitu, mana ini gitu, macam-macam nih, macam-macam alasannya ini itu. Nanti biaya bagaimana? Loh saya bilang, ini kita ini modalnya cuman kertas aja proposal kok. Tapi intinya begini, kita ini kan yang kita bicarakan distribusi kekayaan. Yang kata Allah itu janganlah kekayaan itu hanya beredar pada orang itu aja. Inilah hal-hal yang kita bicarakan setiap hari. Inilah yang kita komplain setiap hari. Begitu dibuka, sebab apapun itu terbuka, kita nggak peduli. Tapi hari ini terbuka. Kenapa kita diam aja? Itu pertanyaan kita. Jadi saya ingin ingetin, kalau kita nggak mau ambil resiko, nggak mau ambil tanggung jawab, umat nggak akan berubah. Umat tidak akan berubah. Nah hari ini saya datang ke sini, target saya cuma 1. Minggu depan keluar proposal, saya nggak tahu dari YP3I, dari Al-Irsyad, dari mana. Ayo maju, nggak dikasih nggak ada ruginya, gitu. Dan saya udah siapin Pak Kiai. Jadi tadinya pertanyaan, Mas Gofar tadi sampaikan, orang itu udah mikir, kita ini mikirnya itu udah jauh duluan, nanti duitnya dari mana. 100.000 itu kalau untuk kebun kelapa sawit, kalau modal semua ya 12 triliun itu pengeluaran 29 tahun. Ya, hasilnya sekitar 200 triliun. Ya, sama dengan pabriknya segala macam. Ada hitungannya semua ada. Tapi kalau kita pintar, ya, kita cuma butuh 2 triliun. Oh, 2 triliun kan masih banyak juga, Pak. Kita bisa nggak pakai duit. Lah kenapa? Itu tanahnya itu sendiri modal. Itu yang namanya adiknya Prabowo, Pak Mas Hasim itu, dia membangun 100.000, dia modalnya yaitu surat itu. 100.000 dia kerjasama dengan tabung haji namanya Pak Kiai. Tabung haji itu Malaysia. Dibangun habis itu dia misah, dia dapat 30.000. 30.000 not bad gitu.
30.000 itu seluas kota Surabaya gitu. Jadi kita nggak usah ribut lagi tanah pekarangan 1 meter 2 meter gitu. Itu udahlah gitu. Kita mulai. Tapi ini kan harus dibuka mindsetnya gitu. Kalau ini Pak Jokowi beneran kasih, kita minta aja 100.000, 200.000, dikasih 50.000 nggak usah sedih Pak. 50.000 luas juga gitu. Iya nggak gitu. Kalau nggak dikasih sama sekali kita ngomong gitu, Mak. Ini menjadi sejarah gitu. Tapi kalau kita nggak ada yang maju, itu juga menjadi sejarah. Paper saya yang saya bawa ke sini itu ada 300 lembar gitu. Ada 300 lembar. Mau tanya apa saya jawab gitu. Cuma waktunya 15 menit. Saya minta 5 menit lagi. 5 menit lagi, ini penting. Jadi karena saya berpikir, wah sekarang Muhammadiyah, Hidayatullah semangat Pak Kiai. Kenapa? Karena berjalannya waktu itu kita ketemu cara gitu. Jadi kan kita ini kadang-kadang mikir susahnya itu udah sampai ujung. Padahal Al-Quran aja turunnya pelan-pelan gitu. Masa sih saya mesti ceramah di sini? Jadi begitu kita pikirin Pak Kiai, kan tadi sawit 1. Ternyata sekarang saya itu siang mau meeting tentang ini. Saya kan kumpulin ahli-ahlinya. Tolong aku hitungin, kan harga-harga berubah. Ada satu bilang, Pak Happy, coba kita nggak usah main sawit lagi. Main apa? Ada satu bisnis yang luar biasa nih hari ini. Dan Indonesia memimpin pergerakan ini. Kaitannya dengan climate change, perubahan iklim. Bisnis itu namanya carbon credit trading. Jadi tugas kita apa? Tugas kita itu, kalau kita punya 100.000, tugas kita menjagain agar tidak dibakar orang. Udah cukup itu. Kita jualan karbon kredit namanya. Karbon kredit itu kalau 100.000 kira-kira, Anda akan punya 1,5 juta ton per tahun yang Anda bisa jual dengan $30 per ton. Itu berapa? Berapa itu? 45 juta dolar setahun. Gratis Pak. Nggak usah ngapain, nggak usah diapa-apain. Kalau diapa-apain malah salah. Jadi kita nggak perang sama LSM. Itu ada hitungannya semua, saya udah bawa Pak Kiai. Jadi banyak nanti gini, makanya kadang-kadang pengetahuan itu nggak cukup. Ya, transfer knowledge itu nggak cukup. Kita ini perlu transfer hidayah. Biar pada bergerak ini para kiai-kiai ini. Saya garis bawahi, modalnya cuma kertas. Proposal, isinya proposal saya udah siapin semua. Gitu, kalau perlu datang bareng-bareng ke Pak Jokowi, kita siap. Ya 300.000 lah. Jangan karena kita biasa 300 hektar jadi 3.000 hektar udah takut. Nggak ada ruginya, ya. Jadi kita mau ngapain dengan hidup yang cuma sekali ini, ya, cuma hanya ini. Jadi 500.000 lah, ya kira-kira. Ini doanya para anak-anak. Minggu depan jadi nggak usah terlalu, udah nggak bakal dibaca itu, nggak bakal dibaca. Gitu. Ini urusan politik, ini bukan urusan proposal. Ini udah bagus nih, kesleo lidah apa-apa, tapi intinya 4,5 juta hektar. Itu mudah-mudahan hari ini semua dapat hidayah. Mudah-mudahan, ya. Itu aja Pak Kiai, kurang lebih mohon maaf. Bela Indonesia, bela Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pas 15 menit juga Mas. Pas, hebat memang.